Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Ada nomor admin umroh yang bisa kalian hubungi. Sudah ada paket umroh reguler, paket 8 gratis 1, paket Titian Barokah, dicek sekarang. Dan juga buat kalian yang pengen beli parfum kamu nih, parfum Sultan Harga Merakyat, dan juga kalian yang pengen beli baju koko Al-Qodi, kalian bisa cek deskripsi. Oke guys, konten kita masih berkaitan seputar si Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI yang lisannya udah ngaku sendiri, dan sampai hari ini sudah dilaporkan oleh banyak pihak ke polisi, tapi gak tahu kenapa polisinya kok seperti lupa diri. Ini Fuad kok gak dipanggil-panggil untuk bersaksi. Asik kenapa Pak Polisi? Lama amat Pak Polisi ya, lama amat ya. Konten gua kali ini masih berkaitan si penjual kopi nih, si bangsat. Capek gue, gemes gini. Gue cari, besok gue mau ke Madura. Gue mau minta dia bertanggung jawab dengan ucapannya nasabuhum batil ini, yang dia ngomong begini sama Jafar nih. Nih. Ya, di sini juga gue mau sedikit mereaksi Gus Zaini. Kata Gus Zaini bahwasanya ini Wasim nggak ngomongin soal nasab, artinya tidak bilang kalau dia itu nasabah atau orang yang ahli nasab. Dia mengakui kok di sini. Ada kalimatnya nih. Bentar ya. Di Indonesia menjahatkan nasab. Ditanya dia, di Indonesia ini lu ngurusin nasab gitu ya, kurang lebih begitu. Ada urusan nasab, ya langsung dijawab sama dia. Oh, insyaallah ba'dan. Nasabum ba'alawi batil. Ya, dan dia ngaku Madinah, tapi ya kita udah siapkan tim hukumnya juga. Jadi paling tidak kita mau bertindak yang sesuai dengan hukum yang berlaku nih. Wasim kita mau cek keimigrasiannya, dan dia ucapannya dia ngaku orang Madinah itu apa betul? Karena nasionalitinya itu diduga bukan Madinah dia ya, bukan Saudi artinya ya. Dan sudah ada pengakuan dari keluarga istrinya bahwasanya dia orang Yaman ya. Nah ini ada sedikit berkaitan sama naat ya guys ya. Jadi konten gue kali ini naat nih. Naat akhirnya kan, nah ini yang bilang di ada haul akbar dan seminar internasional Ashraf Ali Songo. Di sini ngundang Nakib Sadatul Ashraf Pakistan dan Nakib Sadatul Ashraf Madinah. Yang di awal itu dikira si Wasim ini ya, si Wasim ini. Ternyata pihak Naat mengklarifikasi, ya kan, bahwasanya yang diundang itu bukan si Wasim, tapi ini An-Nasabah Sayyid Anas bin Yaqub Al-Katibi Al-Hasani Madinah, ya, Sayyid Anas bin Yaqub Al-Katibi Al-Hasani Madinah. Nah ini lebih asik lagi nih, ya, lebih asik lagi nih. Kenapa gue bilang lebih asik? Karena ternyata Sayyid Anas ini bin Yaqub itu mengisbat nasab Ba'alawi.
Ya, ini ada videonya dari postingannya Nyai Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, barakallahu fikum أبناء العامة الكرام. والله شيء يثلج الصدر على هذا التواصل وهذه المعلومات القيمة. Di sini di situsnya itu Asadah Ba'alawi, ya. Apa itu lah, nggak tahu gue tulisannya. Ya, intinya Said Anas ini beliau mengisbat nasab Ba'alawi. Ya, Said Anas ini nasabah asli Madinah, bukan seperti si Wasim ini yang penjual kopi ini nggak ngerti apa-apa soal nasab. Dia itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia beneran ahli nasab sih nggak ada masalah. Nah, gue kurang bisa menjelaskan kitab, guys, karena memang gue nggak bisa nahwu, ya. Gue nggak bisa nahwu. Dan alhamdulillah saudara gue yang nama akunnya Mujassim Iter itu menjelaskan di sini tentang Said Anas ini, bagaimana penjelasannya Said Anas. Di akhir video akan gua tampilin itu videonya akhirnya Mujassim Iter ini yang menjelaskan tentang nasab Ba'alawi yang diisbat oleh Said Anas. Ya, Said Anas ini namanya Said Anas, ya. An-Nasaba As-Sayyid Anas bin Ya'qub, ya. Nah, jadi ini buat Ja'far dan semuanya. Tapi buat Naat juga alhamdulillah, ya, walaupun nggak datang itu Said Anas, ya. Ya, Said Anas itu mengisbat nasab Ba'alawi. Said Anas mengisbat nasab Ba'alawi. Kalau nggak percaya, lihat video habis gini. Intinya di sini juga menjadi bukti si Ja'far Al-Tololi ini, yang Ja'far yang dari Batu Ampar Al-Tololi, gue bilang tolol karena percaya sama Wasim, ya, itu bilang nasabah Madinah atau datangnya Wasim ini untuk urusan nasab. Nih lagi bahwasannya Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutbi itu mengisbat nasab Ba'alawi. Simak ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Mujassim Iter, di mana saat ini kita akan mencoba membongkar kebohongan-kebohongan lain dan juga kekonyolan-kekonyolan lain dari orang-orang yang lain. Ya. Akhir-akhir ini saya tidak ingin mengomentari tentang trio wek-wek atau trio Batu Ampar. Tapi sekarang ada yang lucu, teman-teman. Lucunya lumayan, ya. Gak begitu lucu tapi ya lumayan. Tentang seorang yang bernama Wasim yang dikatakan sebagai nakobah Ashraf Madinah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dia dikatakan diperdaya oleh salah satu daripada trio wek-wek, ya. Itu kita lihat orangnya yang mana. Teman-teman tuh harusnya sadar, setiap ada kabar itu dicek orangnya, cek fotonya, cek dimanapun atau namanya. Kalau misalnya ngomongnya Al-Hasani, bukan lagi mungkin Hasani, mungkin Al-Jalali. Ya, kita langsung aja kita lihat ini orangnya nih. Nah, bisa kelihatan? Ini orangnya yang pakai imamah bersama trio wek-wek. Ini salah satu trio wek-wek, ya. Kalau Hasan kan dia kan keriting karena kata Kori itu. Kalau ini yang satu lagi nih. Nah, siapa itu namanya itu? Nah tuh, saya nggak peduli banget soalnya sama orang gitu. Ini namanya Habib Wasim. Oke, dibilang ini Habib. Orang Madura Banyu Atas. Dia katanya mau menikahi saya, tapi syaratnya minta uang 30 apa tuh? 30 juta, 30 ribu. 30 dulu untuk cari modal. Ini minimal, ya kalau nggak cepet, ya pasti 330 juta kali, ya. Itu tulisannya 30 miliar. Wah, terlalu berlebihan. Untuk cari modal, untuk nikahin saya. Setelah itu dia tidak bisa dikabari, saya diblok. Mohon bantuannya. Kita lihat channel Babe Aldo untuk melihat rekap hasil biasanya. Katanya ada klarifikasi dan lain sebagainya. Itu disebut kuat, satu kamar isi 3 orang disebut triple. Ini intro dulu karena ada sini untuk umroh. Silahkan telepon Babe Aldo atau pemesanan tuh ada nomornya. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syekh Wasim Al-Hasani. Di sini dia menggunakan bahasa Arab, ya. Ya, di sini dia pakai bahasa Arab. Asli pakai bahasa Arab. Nih dengan Hasani, nih.
Madinah Munawwarah. Dia bilang dia dari Madinah Al-Munawwarah. Ya, padahal dia tuh, lihat tuh. Tukang kopi ini, kedai kopi. Lanjut. Sekarang di situ kayak pakai imamah segala macam tuh. Ayo. Kelihatan kan? هنا في ماليزيا في ضجة حق النساء Di Indonesia ini untuk ngurusin nasab. وإن شاء الله بعدين باطل نسبه علوي باطل Ah, Bahas nih pernyataan si Wasimnya ya. Batil kata dia. Nasabuhum batil. Dia yang bilang dia Naqaba Ashraf. itu yang gue inget banget. Batil nasabuhum ba'alawi batil. Iya sih. Dan Teman-teman, perlu diketahui untuk teman-teman dan juga sekaligus mengedukasi. Orang Arab itu, ya, nggak ada yang mau ikutan urusan mereka ini. Bahwa orang Arab itu sangat menjaga integritas. Kalau sampai mereka ikut-ikutan di yang bukan hal mereka, itu sangat aib dan sangat diingat. Apalagi kalau kelihatan muka. Seperti Murad Syukri atau yang lain-lain. Bahkan orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi yang dikutip oleh Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Gus Aziz Jazuli, itu orang-orangnya tidak ada yang berani menampilkan muka. Orang Arab itu sangat menjaga integritas ya. Jadi jangan kalau misalnya udah ada orang Arab, langsung cek orang itu siapa. Ya. Bisa dibilang itu 99 atau 98 lah minimal ya. Itu bukan orang Arab asli gitu teman-teman. Atau punya integritas seperti Naqaba Ashraf dan lain sebagainya. Di sini kita bukan dalam posisi membela nasab Ba'alawi karena pembahasan itu pasti di kitab. Tapi kita lanjut dulu. ini gue mau nguber ya. Insya Allah besok insya Allah udah nyampe Madura gue. Dan gue udah siapin semua timnya, tim hukumnya udah siap. Nah, ini urusannya di hukum aja, langsung urusannya ke hukum. Sesuai, saya cocok sama Bapak Aldo di sini. Lanjut. Tim lapangannya udah siap. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat. Tapi ada klarifikasi dari pihak keluarga istrinya. Ini klarifikasi pihak keluarganya ini mungkin ya nggak semuanya benar juga ya, karena mereka udah ketakutan. Nggak semuanya benar juga. Kita reaksi nih ya. Kita reaksi. Di sini alhamdulillah gua dapat video dari Aventador 007 bahwasannya sudah ada translatornya itu ya. Bahasa Madura sudah ada translatornya. Jadi enak kita. Teman-teman, maaf untuk ini karena pembahasan kita bukan ini. Dia bilang si Wasim ini nih, ya, bilang bahwa dia adalah Naqaba Ashraf Madinah. Saya mendapatkan video ini khusus untuk Mujasim Iter di sini, pembahasan video tentang Naqaba Ashraf Madinah yang dikatakan si Wasim ini termasuk daripada mereka. Kita cek faktanya. Nah ini ya, ini ada postingan dari Raden Ayulina dengan yang lain-lain tentang Naqaba Ashraf internasional yang asli, ya, mengakui Sada Ba'alawi sementara Naqaba Ashraf abal-abal atau orang yang abal-abal sebenarnya, bukan Naqaba Ashraf yang abal-abal. Di sini sebutnya Anas Al-Qutbi. Anas Al-Qutbi ini punya kitab besar, teman-teman. Anas Al-Qutbi ini punya kitab besar tentang nasab. Dan dia ini Naqib Madinah. Ya. Dia sudah menjelaskan detail, katanya di situ disebutkan nasab Al-Ba'alawi. Kita lihat apa yang dicantumkan oleh Raden Ayulina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, barakallahu fikum abna al-'amma al-kiram. Wallahi syai' yathlij as-sadr. Ini dia suaranya nanti habis, teman-teman. Tapi di situ disebutin bahwa abna al-umumah al-kiram, bahwa anak-anak paman, artinya anak-anak paman saya yang dimuliakan. Nah, ini dari Saudara Arab, salah satu media. على هذا التواصل وهذه المعلومات القيمة. Nah, ini dikutip 2017. Makanya teman-teman udah saya kasih tahu juga bahwa pembahasan ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Awalnya itu 2009, lalu muncul oleh orang yang bernama Abdullah. Saya sudah bahas panjang lebar itu Abdullah Atik Al-Hamiyani Al-Mutiri atau siapa itu namanya itu yang sering dikutip oleh Aziz Jazuli.
Ada lagi yang lain, orang-orang seperti At-Turbani dan lain-lain yang dikutip oleh Kiai Imaduddin Utsman. Nah, ini Anas Al-Qutbi atau orang ini ya, itu disebutin di unwan atau di judulnya Al-Ashraf wal Qabail Al-Arabiyah. Ya, Sadah Al-Ba'alawi, ya, La'aliyul Manthuratun fi Ali Rasul ya. Itu kayaknya kepotong, ke-crop. La'ali itu artinya adalah taburan berlian yang manthuratun, yang sudah tersebar gitu ya. Kita lanjut. كان من صور القرآن. Apa kata Anas Al-Qutbi 2017 ya? Ini kan saya bilang juga gorengan. Jadi ini isu gorengan dari luar digoreng lagi di Indonesia. Sayangnya orang Indonesia pernah percaya. Cuman ya gimana lagi? Percaya atau tidak percaya juga bukan keimanan. Cuman fitnahan dan tuduhan dan kebohongan-kebohongan seperti ini itu yang perlu dikupas. Itu kerjaan saya. Dan juga para mujassimah Wahabiyah, orang-orang yang benci sama Ahlul Bait sejak zaman dahulu. Udah zaman jebot, dia udah begitu posisinya. Salafiyah Wahabiyah. Kecuali beberapa Salafiyah yang muhtaram. Ya Masya Allah, ya saya akui. Lanjut. أو من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم أو من المواعظ. حياكم الله بارك الله. Tuh namanya ya, Asy-Syarif Anas bin Ya'qub Al-Qutbi. Lihat sendiri di Google, nanti kita cek mungkin ya, kalau ada waktu yang lebih panjang. Ta'ifah Husainiyah Mubarakah min Nasl Sayyid Ali Al-Uraidi. Terus Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Ali Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimassalam. Nah, ini disebutin panjang lebar oleh Anas Al-Qutbi. Lihat postingannya Raden Ayulina. Oke? Kita mau lihat siapa itu Anas Al-Qutbi. Nah, ini sekarang adalah profilnya siapa itu Anas Al-Qutbi. Oke? Sebagai untuk atau agar teman-teman tidak menuduh saya dengan kalimat-kalimat yang mengatakan itu terjemahannya beda atau salah terjemah, kita suruh AI yang menerjemahkan. Habis itu kita baca sendiri, oke? Kita copy dulu. Lihat, AI sudah datang, ChatGPT di sini. Oke, ChatGPT kita ambil dulu pernyataannya Sayyid Anas Al-Qutbi, oke? Markas atau apa namanya, perkumpulan yang mendunia, yang ilmiah untuk bukti-bukti dan juga manuskrip-manuskrip dan juga nasab-nasab. Kita ambil ini sumbernya, oke? Kita ambil dulu. Nah. Oke. Kita copy. Kita ambil ChatGPT. Kita tempel ke bawah. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Kita bisa lihat bareng-bareng. Ahli nasab kota Madinah ini dari ChatGPT. Syarif Anas bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah Al-Qutbi Al-Hasani At-Talibi. Tadi dia katakan kan, di voice note tadi ada bahwa Abna al-Umumah, yang artinya anak-anak paman. Siapa pamannya maksudnya adalah Sayyidina Al-Husain, karena dia adalah seorang Al-Hasani At-Talibi. Abul Hasan Hijazi Madani adalah seorang ahli nasab dan sejarawan terkemuka yang dikenal atas kontribusinya dalam studi tentang nasab dan sejarah Islam. Kelahiran dan nasabnya disebutkan di sini, dia dari siapa? Kehidupan akademisnya dan kegiatan ilmiahnya yang memperoleh sarjana administrasi bisnis dari Universitas Zagazig pada Mei 1997. Melalui program pendidikan jarak jauh, beliau juga meraih gelar Magister Ekonomi Islam dari Institut Studi Islam dari Tinggi di Kairo, dan saat ini tengah melanjutkan pendidikan doktoralnya dalam bidang yang sama. Selain itu, beliau menuntut ilmu di Masjid Nabawi di Madinah, mengikuti berbagai halaqah ilmu, dan memperoleh banyak ijazah dari para ulama terkenal. Kegiatan ilmiah dan keahli nasabnya membuatnya terkenal sebagai julukan ahli nasab kota Madinah. Ya, bukan tukang cimol, atau tukang barber, atau tukang nyari duit 30 juta buat kawin, atau 30 buat kawin, apapun itu, juta, miliar, ribu, perak, ya. Syarif Anas memiliki hubungan yang erat dengan para intelektual dan ulama dunia Arab, dan telah menerima banyak ijazah dalam ilmu nasab dari para ahli nasab terkenal di Irak, Syam, Yaman, Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Yordania, dan negara-negara lainnya. Beliau dikenal dengan dedikasi dalam ilmu nasab dan telah mempelajari banyak buku, baik yang tercetak
maupun yang berupa manuskrip untuk menguasai ilmu ini. Oleh karena itu, beliau banyak dihormati sebagai ahli nasab kota Madinah dan telah diakui banyak oleh ahli nasab di dunia Islam atas keahliannya. Kontribusi utama, Syarif Anas dikenal karena perjuangannya untuk mendirikan negara khilafah Islamiyah yang berdasarkan metodologi kenabian Minhaj Nubuwah di tanah Haramain Arab Saudi. Beliau juga menyerukan untuk menjaga persatuan antar berbagai mazhab Islam dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ajaran Ahlus Sunnah. Perpustakaan Qutbi Hasani Privat, Al-Qutbi Al-Hasaniyah. Perpustakaan ini didirikan hari Senin tahun 1411 ya. 30 tahun yang lalu kita takriban, bertepatan pada 1 Oktober 1990. Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat untuk memelihara sejarah, silsilah, dan nasab keluarga Ahlul Bait di Hijaz dan dunia Islam. Di dalamnya terdapat lebih dari 25.000 buku, baik yang tercetak maupun yang manuskrip. Banyak diantaranya merupakan naskah langka. Perpustakaan ini juga memiliki hubungan erat dengan berbagai organisasi dan lembaga di negara-negara Islam. Pujian dan penghargaan. Beberapa tokoh terkenal telah memberikan pujian kepada Syarif Anas. Di antaranya, Said Mahdi Ar-Rajai menyebutnya sebagai keturunan Syarif Ya'qub Al-Qutbi Al-Hasani dan salah satu ahli nasab kota Madinah. Al-Hasani As-Sayyid Abdul Basit Jihaf menyebutnya sebagai salah satu ulama nasab kota Madinah dan pemilik perpustakaan Hasani yang sangat penting. Sejarawan Hijaz Syekh Muhammad Ali Al-Maghribi menggambarkannya sebagai penulis termuda dalam sejarah Madinah yang mulai menulis sejak usia 18 tahun dan memprediksi masa depannya yang cerah. Dr. Abdul Razak As-Sa'di dalam kamusnya menyebutkan sebagai salah satu pemuda yang diharapkan memiliki masa depan cerah dalam dunia penelitian media dan sejarah. Karya-karya ilmiahnya Al-Alam min Arad al-Nubuwah, tokoh-tokoh Al-Alam min Ardin Nubuwah gitu ya, atau min Ardin Nubuwah, tokoh-tokoh dari tanah, atau min Ardi bukan Irad ya, tokoh-tokoh dari tanah Nabi. Ya, Tuhfatut Talib bi Ma'rifat man yatasiwila Abdullah wa Abi Talib, ini di dalamnya ada nasab Al-Ba'alawi di situ. Bahrul Ansab, Anurul Mubin fi Sirah Sayyidul Mursalin wa Ahli Baiti Thayyibin, Usul fi Dzurriyyat Bid'atul Batul, Kitab Syarif Muhammad Ibrahim Al-Qutbi, Sirah dan Sejarah, verifikasi dan dokumen nasab, sumber, dan lain-lain. Kira-kira sudah jelas? Cukup belum? Siapa yang abal-abal? Ya, kita lanjutin lagi, kita goreng habis-habisan. Sekarang kita lihat Sayyid Anas Al-Qutbi bersama siapa? Orang yang dituduh oleh Imaduddin Utsman dan orang-orang yang lain, bahkan doktor-doktor di Indonesia yang tidak tahu malu menunjukkan mukanya, sedang bersama Sayyid Anas atau Syarif Anas Al-Qutbi. Dikatakan oleh Syarif Anas Al-Qutbi di Mei 2015, "Tasharraftu lailatal bariha bi ziyarati Syarif Sayyid Al-Habib." Bi saya merasa termuliakan tadi malam ya, ziarah ke seorang Syarif Sayyid Al-Habib Tahir bin Abdul Qadir Jamalul Lail, ahadul a'yan as-sadah al-Ba'alawi fil Imaratil Arabiyyah Muttahidah. Saya bertemu dengan ini orang daripada kalangan Sadah Al-Ba'alawi di Emirates. Walladhi kana yashtaghilu Amin al-Khazinah al-Amiriyah fi ahdi Hakim ad-Daulah Syekh Zaid al-Nahyan. Wa ba'da Sayyid Tahir Jamalul Lail wa yu'addu as-Sayyid Tahir Jamalul Lail ahadun nasabin al-muhtamin bi ansabid sadatil ashraf bil akhas ashiratuhu wa bani qawmihi min al-Ba'alawi al-muntashirin fi Hadramut wal Hijaz wal Hind wa Syarq Asia wa kathir min ad-dawla al-islamiyah walladhina kana lahum dawrun kabir fi nashr ad-da'wa al-islamiyah sahihah wa kanat amsiyah jamilah qadaituha ma'a sayyid fi darina dar al-mujtaba fi rawaq al-Khazan al-Husainiyah bihudur بحضور الشريفان الحبيبان سيادة النسابة الشريف إيهاب بن يعقوب الكتبي والنسابة المحقق الشريف باسم بن يعقوب الكتبي وقد دار الحديث عن أنساب السادة البعلوي وتراثهم النسبي وكذلك سادات اليمن من آل القديم والأهدل والنهاري حفظ الله الجميع وبارك فيهم. Ini dari Sayyid Syarif Anas Al-Qutbi-nya sendiri. Cukup. Untuk itu, teman-teman, mari kita sadar, mari kita cari, mari kita membaca dan juga melihat segala sesuatunya dengan objektif. Saya Mujassim Iter, sangat berterima kasih dan sangat-sangat minta maaf untuk jarangnya saya dalam memposting video. Karena Indonesia hari-hari ini, wah, hoax itu setiap hari, teman-teman. Jadi kita bingung gitu. Yang mana dulu yang dia tanggepin? Coba komentar teman-teman, apa kira-kira yang mesti saya tanggapin setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,
like, subscribe, dan juga bantulah untuk berkomentar. Jangan malu-malu untuk berkomentar, karena orang gak tahu malu aja, gak malu gitu. Wassalamualaikum. Dan, udah cukup. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.